Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita belajar, saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang muslim, dan selamat belajar kembali untuk semuanya ya. Untuk semuanya, kita udah lama tidak bertemu. Oke, hari ini kita akan membahas kemarin minggu lalu ya, kalau tidak salah, membahas tentang 7 segmen, pemrograman 7 segmen. Ini teman-teman sudah lihat materinya ya. Jadi sini adalah kita coba programnya ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan percayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, kita coba memprogram menggunakan Tinkercad ya, seperti biasa untuk mensimulasikan. Nah, nanti job sheet-nya akan saya share ya. Job sheet-nya akan saya share ke kalian ya. Job sheet-nya adalah job sheet 17 ya, pemrograman 7 segmen dengan kode PJJ. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang mungkin udah ada yang baca materi tentang 7 segmen ya. Mungkin saya buka terlebih dahulu. Semester 2. Kelihatan ya? Kelihatan Mas. Ya, ya. Oke. Nah, kemarin sudah tahu tentang 7 segmen display itu apa ya. Dalam bahasa Indonesia disebut layer 7 segmen. Pada dasarnya ini adalah LED yang dibentuk seperti angka atau karakter gitu ya. Ada LED di situ, tapi dibentuk seperti karakter atau angka. Nah, di situ di dalamnya ada 7 segmen. Sebenarnya ada 8 segmen ya. Sebenarnya ada 8 segmen, tapi secara internasional lebih dikenal dengan 7 segmen atau 7 segment display. Ini aplikasinya ya, bisa menjadi jam digital, kalkulator, penghitung kontur digital, multimeter, display, sampai juga display kecepatan digital ya, seperti di motor-motor sekarang nih ya, motor-motor matic, motor-motor dengan karburator sekarang speednya ya, speedometernya sudah digital menggunakan LCD ya, kalau tidak salah sudah menggunakan LCD. Nah, LCD itu juga di dalamnya ada segmennya ya, 7 segmennya. Tuh, ada segmen-segmen untuk memunculkan angka atau karakter. Oke, ini saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan ya, karena sudah saya share, mungkin sudah teman-teman sudah baca. Saya langsung ke bagian jenisnya saja ya, tipenya. Nah, tipe yang pertama adalah tipe common katoda. Common katoda maksudnya dia gabung ya. Common itu gabung, katoda itu negatif. Jadi kaki negatif atau kaki groundnya digabungkan gitu ya, atau dijadi satu pin seperti ini. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi kaki negatifnya itu dikumpulin jadi satu sama dia, di jumper menjadi satu. Nah, inputnya adalah diambil dari kaki anodanya atau kaki positifnya. Nah, ciri-cirinya ya, ciri-ciri untuk 7 segmen kalau skematik ya, ciri-cirinya adalah kaki tengahnya itu ground, atas dan bawah. Ya, mungkin teman-teman lihat di sini kaki atas, kaki atasnya ground, kaki bawahnya ground, yang bagian tengahnya. Ya, itu sama dengan reelnya ya, komponen reelnya. Jadi kaki tengahnya ini adalah kaki ground. Gitu. Kalau di multimeter cara ngetesnya adalah kaki ground ini dikoneksikan ke probe merah atau
positifnya si AVO ya, avometer, positif avometer, terus negatifnya atau groundnya dikoneksikan ke A, B, C dan seterusnya untuk mengetes apakah LED segmennya berfungsi dengan baik atau tidak. Lalu lawannya adalah anoda ya, common anoda. Kalau common anoda dia VCC. Kalau katoda tadi adalah negatif atau ground, nah kalau anoda dia VCC, positifnya gitu ya. Dilihat di sini berbedanya hanya di bagian situ saja, sisanya segmennya sama, A, B, C, DP, ya, E, DE, FG seperti itu. Segmennya sama. Hanya pada saat di kaki tengahnya atau kaki commonnya saja yang berbeda. Oke. Nah, untuk pemrograman ya, untuk common katoda sebentar. Untuk tipe common katoda ya, untuk supaya dia menyala ya, maka di kaki-kaki anodanya ya sebagai input ini harus dikasih logika 1 atau logika high gitu ya, high 1. Nah, baru bisa nanti segmennya menyala ya, baru segmennya bisa menyala. Sedangkan kalau di common anoda saya ulangi lagi ya, kalau untuk common katoda supaya LED segmen ini menyala, maka di kaki anodanya harus dikasih tegangan logika 1 ya, atau high gitu ya, atau tegangan 5 volt. Nah, kalau sedangkan di common anoda kebalikannya. Oke, ini common anoda. Di bagian katodanya, di bagian katoda itu dikasih logika low untuk menyala ya. Jadi low ini logika 0 di sini untuk menyalakan si segmen. Kenapa logika low? Karena positifnya sudah ada di sudah di common di sini ya. Tegangannya udah nyala di sini nih. Udah ada tegangannya misalkan 5 volt gitu ya. Tinggal groundingnya ya, supaya nyala kan positif harus ketemu negatif kan. Nah, supaya nyala maka kalau ini katodanya dikasih logika 1 ya, dia masih dikasih logika 1 atau positif high gitu ya, maka LED-nya tidak akan menyala ya. Kalau dua-duanya positif nih, anoda katoda positif, maka LED ini tidak akan menyala. Tapi kalau kaki katodanya dikasih logika 0 atau grounding, maka si LED-nya akan menyala. Jadi common anoda akan menyala jika si katoda ini dikasih logika, inputnya dikasih logika low gitu ya, dikasih logika low seperti itu. Oke, kita langsung merangkai saja. Oke, contoh program. Ini saya close saja. Oke, kita coba rangkaian pertama ya, Oke, ini kita akan membuat rangkaian ini. Ini saya singkirkan dulu. Baik, ini kita akan membuat sirkuit. Create saja new circuit. Atau udah bisa lah ya kalau ngerangkai. Ada yang di sini ada yang masih belum bisa merangkai nggak atau ngambil komponennya? Bisa lah ya. Bisa, Pak. Bisa lah ya. Bisa. Oke. Ini saya cepat aja. Oke. Oke, jangan lupa dikasih nama. Ini job 17. Lalu kita tambahkan di sini adalah Arduino-nya dulu. Nah, kita tambahkan board ya. Pakai aja yang kecil.
kita tambahkan resistor di sini. Kita menggunakan resistor 1 kilo ya. Nah, biarkan dia 1 kilo. Lalu kita tambahkan segmennya. Oke, di sini segmen. Nah, di rangkaian job sheet itu segmen yang digunakan adalah segmen common anoda ya, atau common positif. Ya, cara ngeceknya adalah di sini tulisannya adalah common anoda di sini ya, teman-teman lihat. Nah, common anoda. Nah, jika untuk common anoda kan dia berarti kaki tengahnya apa tadi? VCC ya. Kaki tengahnya itu VCC. Jadi VCC ini kita koneksikan ke apa? Kalau VCC koneksikannya ke mana? Ke positif ya. Kita lihat di sini VCC-nya kita koneksikan ke positif. Ini resistor ya, resistor. Lalu dari resistor ke VCC di sini ya. Ini kaki commonnya. Nah, kaki common ini kan ada 2 ya. Ya, kaki common ini ada 2. Kalian bisa pilih salah satunya saja. Ya, bisa bagian yang bawah, bisa yang atas juga bisa. Jadi kalau misalkan nggak mau repot, ini juga bisa kita pindahin ke sini. Ya, seperti itu. Kalau ini kalau di bawah jadi nggak sesuai dengan rangkaian, tapi sama aja ya, nggak masalah. Oke, nah ini koneksikan ke 5 volt di sini ya, 5 volt. Kita koneksikan di sini. Oke. Ya, kalau misalkan sudah seperti ini juga sebenarnya tidak perlu karena dia langsung koneksi di sini. Ya, sekarang kita mengkoneksikan kaki-kakinya ya, kaki A ya di sini. Coba sebentar saya kasih tahu. Jadi kalian lihat konfigurasi pinnya ya di sini. Kaki A terkoneksi ke pin 2 Arduino, B ke 3 Arduino, C ke pin 4, D ke pin 5 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalian lihat urutan pinnya ya, jangan sampai kebalik ya. A ke 2, B ke 3, C ke pin 4, D ke pin 5 dan seterusnya. Ya, sampai dot point, DP ini dot point ke pin 9. Sekarang pin A yang mana nih? Pin A kita lihat dulu ya. Kita lihat di sini. Pin A itu yang ini. Yang ini ya. Ini pin A, pin B, terus pin C-nya ada di sini. Ini dot point. D, E, F, G ya. Jadi kalian silakan intip job sheet-nya nanti. A yang mana, B yang mana. Nah, sekarang A kita koneksikan ke pin 2 ya. Pin 2 koneksikan ke A. Lalu pin 3 koneksikan ke B. Bisa dikit, oke. Pin C ya. C mana? C di sini ya. Pin 4 ke C. Oke, pin 4 ke C, kita bisa dikit. Oke. Ini ke C. Lalu pin 5 kemana? Pin 5 ke D ya. Ini A, B, C ke D. D yang ini. Kaki D nih, DE, DE ya. Kita koneksikan pin 5 di sini. Set. Nah, ini D.
Lalu pin 6-nya ke E. Oke, ini pin 6. Lalu pin 7-nya ke F ya. F. Iya. Ke F yang mana F? F di sebelah VCC. Di atas, Pak. Ini ya. Ini ya. Iya. Oke, ini kita masukkan ke pin 7. Kita letak atas dulu berarti. Oke, di sini jangan sampai koneksi sini ya, itu common. Lalu yang terakhir pin 9 ya. Pin 9 kita ke dot point. Sorry. 8 ya. Pin 8 ke G. 8 ke G. Kita ke sini. G-nya ada di sini. Oke, untuk yang dot point teman-teman bisa koneksikan atau tidak juga tidak masalah ya teman-teman ya. Tapi kalau mau dikoneksikan nanti pin 9 ini, pin 9 ini koneksi ke dot point di sini. Sebentar. Seperti itu. Ini kan ada yang baru masuk. Oke, supaya warnanya beda-beda nih karena tampilannya baru ya, tampilan si Tinkercad-nya baru. Jadi kalian lihat saja. Ya, kalau kemarin kan ngerubahnya harus diklik dulu terus muncul ya, baru muncul. Dan dia sudah ada di bagian atas. Ini untuk membedakan warna saja. Kita kasih warna. Warna pink. Brown. Oke, ini positif, sudah koneksi. Udah, kalau sudah terkoneksi seperti ini, pastikan tidak tertukar kaki-kakinya. Sekarang kita masuk ke program ya. Kita masuk ke program, tinggal klik code di sini, lalu pilih text, continue. Lalu ini kita hapus saja. Hapus kodenya, lalu kita ambil dari job sheet. Jadi kalian tinggal copy paste aja dari job sheet kodenya, tidak perlu mengetik lagi, copy paste saja. Nah, kerjaan kalian lebih ringan jadinya. Tinggal copy paste, copy, lalu paste. Kita lihat di sini. Oke, ini adalah pembuatan untuk variabel ya, dari segmen A sampai segmen DP. Segmen A sampai segmen DP 2 sampai 9. Jadi teman-teman yang tadi terlambat, nanti rekaman ini akan saya share ya. Saya share. Nanti saya upload dulu ke YouTube, nanti saya share. Terus setelah variabel penentuan void setup ya. Karena ini hanya output ya, untuk program pertama output, maka semua segmennya di setting sebagai output. Modenya adalah sebagai output. Bentar, tadi ada yang masuk ya. Oke. Lanjut. Sudah pin mode, lalu kita masuk ke void loop. Void loop di sini adalah untuk memunculkan angkanya ya. Jadi saya bikin secara sederhana saja seperti ini supaya gampang dimengerti. Ini kita akan memunculkan angka 0 di sini. Kalau teman-teman lihat di sini. Gede sekali. Saya akan memunculkan angka 0 di sini ya, angka 0. Angka 0 karena dia common anoda, maka segmen yang berlogika low ini akan memiliki status LED-nya menyala atau segmen menyala gitu ya.
segmen lah, segmen. Nah, sedangkan kalau yang logikanya adalah high ya, segmennya adalah mati. Gitu ya. Karena 0 ini kita akan membentuk angka 0, maka segmen yang menyala adalah segmen A, B, C, D, E, F, dan G. Seperti yang tadi kita lihat. Saya perkecil dulu ya. Kecil dulu, terus saya menunjukkan. Nah, angka 0 itu berarti kan ini ya. Ini A, B, C, D, E, F. G-nya dimunculkan enggak, karena kita ingin memunculkan angka 0 atau segmen 0 ya. Nah, yang G ini yang di tengah-tengah ini tidak muncul, maka si segmen G kita kasih logika high. Dan dot point juga kalau ingin dimasukkan ke sini, di sini nggak ada dot point ya, nggak ada digital write DP, ini tidak dipakai, jadi tidak usah dimasukkan gitu ya, tidak usah dikasih logika. Walaupun tadi dibuat variabelnya, itu tidak masalah. Oke. Nah, berarti segmen yang mati hanya di segmen G saja nih yang saya highlight ini, ya ini segmennya mati. Dan untuk memunculkan nomor angka 1 berarti segmen B dan C saja yang low, ya B dan C yang low. Kita lihat di sini benar apa enggak? Oh, berarti B dan C saja yang low di sini. B dan C yang low. Seterusnya ya angka 2 di sini 2 berarti kan bentuknya seperti ini ya. Berarti A, B, G sama D, E ya. Oke. Berarti yang low A, B, D, E dan G. Ya, dan seterusnya hingga angka 9. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita start simulation. Nah, program akan langsung berjalan ya. Dia akan menghitung up ya, up counter dari 0 sampai 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan untuk rangkaian dan program ya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Rangkaian sudah ada di job sheet. Kalian tinggal merangkai, programnya pun sudah ada di job sheet. Kalian tinggal copy paste ke code-nya di bagian code di sini, Google Code Editor. Ada pertanyaan sebelum program kedua? Tidak ada. Baik, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke program yang kedua. Program yang kedua sama rangkaiannya kayak gini aja. Biarin aja nih rangkaian yang ini, hanya saja kita tambahkan button ya, resistor dan button di sini. Push button. Seperti ini kita tambahkan seperti ini saja. Ya. Lalu kita tambahkan resistor lagi. Oke, seperti ini tambahkan resistor. Lalu kita pakai ini ke positif di logikanya. Sebentar. Oke. Ini positif. Ini harusnya ke negatif ya. Ini ke negatif, saya pindah dulu deh. Ini ke negatif. Ini kaki yang ini ya, kaki yang sebelah sini ini akan koneksikan ke positif. Kita tambahkan seperti ini. Lalu kaki yang ini akan kita koneksikan ke ground. Mana groundnya? Ke resistor yang ini kita koneksikan ke ground untuk mendapatkan logika satu ya, logika satu atau high ya. Ini kita kasih warna hitam biar ketahuan itu adalah ground.
Lalu datanya ya, karena kita ingin menambahkan input, maka kita harus membutuhkan data input ya. Nah, data inputnya kita masukkan ke pin 13 di sini. Ini rangkaiannya seperti ini. Oke, ini inputnya adalah pin 13 yang warna kuning nih, ke pin 13. Ya, kalau kalian lihat tuh, pin 13. Kita koneksikan saja ke pin 13. 13 di sini. Oke, kita tarik. Oke, seperti ini. Baik. Kita kasih warna. Baik, nah ini adalah datanya ya, datanya. Nah, untuk kodenya sama, kalian juga tinggal input saja dari apa namanya, job sheet-nya, kalian copy paste saja. Nah, namun di situ ada kesalahan program ya, kesalahan program untuk percobaan program percobaan nomor 2. Nanti kalian analisa ya, kalian analisa kesalahannya di mana ya, kalian analisa kesalahannya di mana. Nah, nanti rangkaian yang sudah jadi saya contohkan seperti ini. Jadi saya kasih masalah ya. Jadi saya kasih masalah. Kalian troubleshoot di mana nih programnya nih? Ya, di mana program yang benarnya? Nah, kalau program salah nanti akan muncul seperti ini. Kita lihat ya. Kita copy paste program kedua. Sambil menunggu loading yang benarnya. Oke, ini kita tinggal delete saja. Kita blok delete. Kalau sudah disimulasikan dan di screenshot, tinggal di delete saja. Oke. Nah, ini kita start simulation. Kita lihat di sini. Nah, belum mulai aja udah muncul huruf A tuh. Belum mulai aja udah muncul huruf A. Harusnya tidak muncul. Nah, pada saat ditekan, nah, yang muncul malah angkanya kacau. Coba perhatikan. Ya, kacau ya. Jadi segmen yang menyala itu tidak berurutan gitu ya. Tidak berurutan. Atau kacau lah, tidak terbentuk karakter angka 01 sampai 9. Ya. Oke, nah kalian analisis kesalahannya ada di bagian mana dari program ini ya. Nanti kalian betulkan. Nah, rangkaian yang benarnya nanti akan seperti ini warnanya. Oke. Tunggu sebentar. Jadi teman-teman yang kesulitan merangkai menggunakan Tinkercad nanti bisa minta tolong temannya ya. Bagi yang kesulitan untuk merangkai menggunakan Tinkercad nanti bisa minta tolong teman yang lain untuk coba dirangkaikan gitu ya. Tidak masalah. Oke. Nah, ini dia. Nanti kalau sudah menyala ya, kita coba start simulation. Di sini sudah ada programnya kalau tidak salah. Nah, normalnya adalah kondisi normal dia 0 ya. Bukan seperti ini. Nah, kalau ini kan dia A ya. Kondisi normal mulai dia A. Kalau yang normalnya yang bagusnya dia adalah 0. Tuh, jadi pada saat kita klik jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Seperti ini ya. Jadi kalian perbaiki di code-nya
code di sininya. Mana yang terdapat kesalahan, kalian betulin. Ya, kalian analisa. Oke. Sengaja saya buat seperti itu supaya kalian bisa belajar problem solving namanya, menyelesaikan masalah. Jadi program nggak selalu melulu benar gitu, biar tahu nih kalau ketemu error seperti ini bagaimana. Jadi biar pikirannya terbuka, oh jadi kayak gini, salahnya di sini gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk program yang kedua? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke program yang ketiga. Jadi saya buka dulu, ini program yang kedua, biarkan saja. Program yang ketiga, rangkaian yang ketiga ya. Itu ada di Gapsit juga, nanti akan saya share. Nah, yang ketiga ini rangkaiannya seperti ini. Jadi rangkai counter 1 bit maksudnya adalah satu segmen ya, satu segmen di sini. Nah, dia akan menghitung naik dan menghitung mundur. Jadi yang kiri ini naik, yang kanan ini tombol untuk hitung mundur. Ya. Ini kalian buat. Oke, kita lihat rangkaiannya sama ya, Hanya saja tombol yang kedua ini koneksi inputnya ada di pin 12 ya. Jadi kita coba kita stop dulu simulationnya. Ini saya importin dulu. Jadi teman-teman tinggal tambah aja di sini, tambah tombol lagi, tambah resistor lagi. Oke, seperti itu. Ya, biarkan dia 1 kilo. Di sini masukin ke positif gitu ya. Lalu tambahkan data lagi. Datanya ada di kaki 12. Pin 12 di sini. Oke, ini kita kasih warna orange. Warna green deh. Ya, ini data yang kedua. Nah, teman-teman tinggal memodifikasi si program ini ya, program button up, button down. Oke, button up, button down. Ini saya kasih intipan programnya ya, Oke, kita buka rangkaian saya dulu. Nah, kalian nanti coba merangkai ya. Kalau misalkan ada kesalahan, silakan diperbaiki. Nah, kita coba intip bagaimana sih programnya. Kita tinker this. Tunggu sebentar ya, karena dia harus meload rangkaiannya terlebih dahulu bersama programnya, untuk nanti bisa di running. Baik, ini adalah rangkaiannya. Jadi pada saat kita start simulation, coba saya geser dikit dulu. Start simulation. Baik, nah dia akan memunculkan secara normal, akan memunculkan angka 0 pada saat menyala. Yang tombol kiri untuk naik, kita klik saja, maka dia akan naik angkanya seperti ini. Dan tombol yang kanan dia akan turun. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kalau kita paksakan turun lagi, dia akan balik lagi ke angka 9. Gitu ya. Dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Programnya bagaimana? Kita lihat di sini programnya. Oke,
Sama seperti program yang kedua, ya setelah perbaikan ya sama membuat variabel 34989, lalu membuat variabel integer juga, switch up pin 13. Nah, ditambah dengan switch down. Ya di sini. Switch down pin. Down untuk counter down tadi, karena yang pertama program yang kedua itu hanya switch up saja. Kita tambahin switch down di sini. Ya. Terus menggunakan value counter karena untuk menghitung nanti ya value-nya counter, button up state dan button down state ini untuk status tombol. Terus ini last button up state adalah tombol penekanan terakhir. Jadi dia bisa mememorize ya. Contohnya, jadi pada saat kita tekan terakhir gitu ya. Jadi pada saat start simulation kan ini dua ya misalnya kan. Dua kan kalau kita tekan mundur harusnya dia kan 1 ya. Nah, tapi terkadang ada kalau yang tidak di memorize dengan last button dia mundurnya dari 9 bukan dari 2 gitu ya. Harusnya 2 kan pada saat diklik mundurnya jadi 1 gitu ya. Seperti ini yang benarnya. Tapi ada program yang karena tidak menggunakan last button up state, dia dari 9 bukan dari 2. Pas diklik 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bukan habis 2, 1 seperti itu. Ini adalah maksud dari integer last button up state atau down state. Status terakhir gitu ya, status terakhir penekanan. Sudah void setup. Ini serial begin untuk memonitoring serial monitor. Jadi bisa memunculkan serial monitor kalau kalian klik serial monitor di sini. Jadi kalau diklik-klik gitu ya, diklik maka akan muncul status di sini. Ya, karena saya tidak ingin menampilkannya, biarkan saja. Oke, lalu masuk ke pin mode. Semuanya A sampai DP output. Lalu ada digital write DP. Di sini dot point ini dikasih high karena tidak dipakai, jadi biarkan dia mati statusnya. Nah, kita masuk ke void loop. Di sini ada button up state sama dengan digital read switch up, terus button down state, di sini digital read switch down pin. Oke, ini button up state tidak sama dengan last button up state. Jadi ada syarat lagi, button up state logikanya adalah tinggi atau dia bernilai 1, berarti kondisinya ditekan gitu ya, ditekan. Lalu counter nilainya, jika counter nilainya 9, maka counter akan menguranginya 1 gitu ya, biar jadi 0. Nah, 0 kalau sudah 0, counter akan nambah 1 ya. Counter plus ini nambah 1 angka untuk naik 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus ada change number. Change number ini adalah subprogram, nanti ada di bagian bawah. Ya, ini untuk mengambil nilai counter ya, mengambil nilai counter untuk ditampilkan. Else-nya serial print off, ini untuk di serial monitor ya, kondisi pada saat tidak terjadi penekanan. Lalu yang kedua ada logika button down state. Ini tombol counter down ya. Jika tidak sama dengan last button down state, if button down state high, jadi ketika tombol down counter down ditekan, maka dia akan menghitung mulai dari 9 ya. 9, 8 atau di sini dia counter 10 ya. Counter 10. Kenapa counter 10? Karena ini akan dikurangi 1 menjadi 9 ya, karena itu cuman 1 bit ya, 1 bit, maka 10 itu 0 jadinya, startnya adalah 0 nih. Ya, counternya 10 dikurang 11 nih. Counter main ini adalah pengurangan 1. Ya. Change number, kasih delay. Ini sama kayak di atas, kalau nggak ada penekanan dia off. Masuk ke subprogram void change number. Oke, ini adalah untuk penekanan ya, penekanan button press. Kita masukkan memakai program switch. Jadi ketika button press ini tombol ditekan, maka akan perubahan angka gitu ya. Di sini ada case 0, sama programnya seperti tadi. Angka 0
logikanya adalah yang low ini adalah nyala, yang high ini adalah mati, sama kayak tadi. Ini saya liatin, ini untuk nomor 1, ini untuk nomor 2, ini untuk nomor 3, ini nomor 4 ya, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan untuk pemrograman 7 segmen? Jadi nanti materi ini akan saya share di YouTube ya, jadi kalian bisa melihat rekamannya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sepi sekali, apakah ada yang hidup di sini? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kalau Jelas, Pak. nanti Jelas, Pak. tinggal chat aja kalau ada yang bingung. Oh, Pak, ini kok programnya kayak gini jadinya gitu ya. Nggak masalah, ntar kita share di grup saja. Kalian sharing kesalahannya di mana. Oke, nah tadi yang program yang kedua ada kesalahan, pokoknya kalian betulin di mana kesalahannya ya. Kalau program kedua udah oke, maka bisa masuk ke program yang ketiga yang ini ya. Jadi kalian membuat 3 rangkaian ya. Sebenarnya 1 rangkaian yang dimodifikasi jadi 2 rangkaian gitu ya, hanya untuk menambahkan tombol di sini saja nih, nambahin tombol saja seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya akhiri pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa tugas-tugasnya nih yang masih belum gitu ya, yang masih belum harap segera diselesaikan. Karena nanti saya tidak bisa bantu lagi ya, tidak bisa bantu lagi untuk perbaikan nilai kalau sudah naik ke kelas 11. Ribet tuh urusannya panjang urusannya kalau udah naik kelas 11. Kalau bisa di kelas 10 selesaiin dulu perbaikan nilainya ya, biar nanti di kelas 11 tidak ada masalah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.